Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Gunawan, NIM 1062200802. Prodi Hukum Tata Negara Lokal 4B. Di sini saya akan membuat tugas UTS video mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Hukum Politik. Materi yang pertama surah An-Nisa ayat 135, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina in yakun ghaniyan au fakiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawaya an ta'dilu wa in talwu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Kandungan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para hambanya yang mukmin agar mereka benar-benar menegakkan keadilan. Jangan sampai mereka terpengaruh oleh celaan orang yang suka mencela, dan supaya mereka saling bekerja sama, bersinergi, bahu-membahu, saling membantu dan mendukung dalam menegakkan keadilan. Wahai orang-orang mukmin, jadilah kamu sekalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan dengan sesungguh-sungguhnya. Keadilan adalah bersifat umum, mencakup semua bidang dan lingkup, seperti dalam bidang hukum, peradilan di antara manusia, pekerjaan dalam sektor apapun, dan dalam lingkup keluarga. Seorang hakim harus menegakkan keadilan di antara manusia. Seorang pengusaha harus berlaku adil di antara para buruh dan pekerjanya. Seorang suami harus berlaku adil di antara para istri dan anak-anaknya dalam memperlakukan mereka dan dalam pemberian. Kandungan hukum ayat tersebut menegakkan keadilan dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya, serta saling bersinergi dan bekerja sama dalam menegakkan, tanpa sedikit pun dibayang-bayangi rasa takut dan khawatir, tanpa dikeruhkan oleh suatu penyimpangan, sikap-sikap korup, dan tidak pula keraguan dalam memberikan putusan hukum dengan adil, karena dengan keadilan langit dan bumi bisa tegak. Generasi salafus salih adalah contoh dan gambaran ideal yang bisa menjadi panutan dalam sikap komitmen terhadap syariat keadilan dalam setiap perkara hukum. Menunaikan atau memberikan kesaksian dengan benar dan iur-iur, walaupun itu adalah kesaksian yang memberatkan diri sendiri, kedua orang tua, ataupun kaum kerabat. Hal itu karena kebenaran adalah hal yang tertinggi yang tidak boleh ada suatu hal apapun lainnya yang mengguli dan mengalahkannya. Materi kedua yaitu surah Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum man zakarin wa antaya wa ja'alnakum su'uyan wa qabaila lita'alaarafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam ayat-ayat sebelumnya,
Seruan ditunjukkan kepada orang-orang mukmin untuk mendidik mereka dengan akhlak-akhlak mulia. Sedangkan pada ayat 13 ini seruannya menyebut manusia secara umum supaya selaras dengan keterangan yang disebutkan setelahnya dan mempertegas larangan-larangan yang telah disebutkan sebelumnya, serta memberikan pengertian bahwa pesan dalam ayat-ayat ini ditunjukkan kepada seluruh manusia secara mutlak, yaitu larangan menghina, mencela, dan yang lainnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan seruan. Makna ayat tersebut, wahai umat manusia, kami menciptakan kalian dari asal usul yang satu, dari jiwa yang satu, dari Adam dan Hawa. Kalian adalah sama, karena nasab kalian satu dan disatukan oleh bapak yang satu dan ibu yang satu. Tidak ada tempat bagi untuk membanggakan nasab, karena semuanya sama dan tidak sepantasnya sebagian dari kalian menghina dan mencela sebagian yang lain. Sedang kalian sebenarnya adalah saudara senasab. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, bukan saling acuh dan berselisih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian supaya saling kenal, bukan saling membanggakan nasab. Keutamaan yang ada di antara kalian adalah takwa. Barang siapa berhiaskan dengan ketakwaan, dirinya yang lebih mulia, bajik dan terhormat. Tinggalkan sikap saling membangga-banggakan diri. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kalian dan amal perbuatan kalian, Maha mengerti batin, keadaan, dan seluruh urusan kalian. Baiklah, selanjutnya materi ketiga, yaitu ulil amri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa awliyal amri minkum fa in tanazatum fi syai'in kuruduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wilan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlarian pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maksud ayat tersebut, ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menaati Allah dan Rasulnya. Ketaatan di sini adalah ketaatan mutlak, tidak bisa tawar-menawar. Ketaatan harga mati, taat tanpa tapi. Orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya ia taat kepada Allah, karena tidak ada satupun perintah dari Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah. Tidak ada sabda beliau yang bertentangan dengan firman Allah, karena sabda-sabdanya bukan dari hawa nafsu melainkan dari wahyu. Ibnu Katsir menjelaskan, taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Taat kepada ulil amri. Baiklah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari materi yang bisa saya pahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.